Pada pertemuan ketiga menjelaskan tentang motivasi kerja. Menurut teori taksonomi Bloom Anderson, yang pertama ada mengingat. Pengertian motivasi kerja adalah dorongan yang mempengaruhi usaha seseorang dalam bekerja. Dan jenis motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik berasal dari diri sendiri seperti minat, kepuasan, dan passion. Yang kedua, motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri seperti gaji, bonus, dan penghargaan. Dan yang kedua adalah memahami motivasi kerja adalah menentukan seberapa rajin, fokus, dan bertanggung jawab seseorang dalam bekerja. Sedangkan motivasi intrinsik lebih bertahan lama dibanding motivasi ekstrinsik. Karena perbedaan dari motivasi tersebut, orang termotivasi biasanya menunjukkan sikap positif seperti semangat, konsisten, dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga adalah menerapkan. Bagaimana kita menerapkan konsep motivasi kerja ini? Contoh penerapan motivasi kerja intrinsik, yang pertama karena bekerja karena passion. Seorang desainer grafis terus mencoba ide baru karena ia memang suka membuat desain, bukan karena disuruh. Yang kedua, mencari tantangan baru. Contoh penerapannya, karyawan ikut proyek yang lebih sulit karena menguji kemampuan dan belajar hal baru. Contoh penerapan motivasi kerja ekstrinsik. Yang pertama karena bonus dan insentif. Contoh penerapannya adalah karyawan meningkatkan penjualan karena ada target bonus bulanan. Yang kedua, gaji dan tunjangan. Pegawai lebih rajin karena ingin mendapatkan kenaikan gaji atau tunjangan kerja. Yang keempat, ada menganalisis. Motivasi kerja intrinsik dan ekstrinsik memiliki peran yang saling melengkapi dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pada motivasi intrinsik, seseorang bekerja bukan karena tekanan atau imbalan, tetapi karena ada rasa suka, keterlibatan emosional, dan kebutuhan berkembang. Sedangkan motivasi ekstrinsik fokus pada hal-hal material maupun penghargaan eksternal. Teori yang mendukung pendapat tersebut yaitu yang pertama, self-determination teori menurut Ryan dan Deci pada tahun 2020 sampai 2022 menegaskan bahwa motivasi intrinsik muncul ketika tiga kebutuhan psikologis terpenuhi. Yang pertama, autonomi, kemandirian. Yang kedua, kompeten, yaitu kemampuan. Yang ketiga, relatedness atau koneksi sosial. Dan teori yang kedua adalah reward based performance teori menurut Latham dan Pinder tahun 2020 dan 2021. Penelitian Latham dan Pinder menguatkan bahwa motivasi ekstrinsik seperti bonus, insentif, dan kenaikan gaji terbukti meningkatkan kinerja jangka pendek dan pencapaian target. Yang kelima, ada mengevaluasi. Kelebihannya adalah dorongan internal yang tinggi, dan kedua, disiplin dan konsistensi kerja. Yang ketiga, semangat belajar dan berkembang. Sedangkan kekurangannya adalah mudah jenuh atau kelelahan. Yang kedua, ketergantungan pada penghargaan eksternal. Yang ketiga, manajemen waktu menjadi buruk. Ancaman yang dihadapi dalam motivasi kerja ada lingkungan kerja yang toksik. Kedua, beban kerja berlebihan atau burnout. Yang ketiga adalah gaji tidak sesuai dengan beban kerja. Peluangnya motivasi kerja, yang pertama lingkungan kerja yang suportif, kedua program pelatihan dan pengembangan diri, yang ketiga kesempatan promosi atau pengembangan karir, yang terakhir adalah menciptakan atau creating. Contoh penciptaan motivasi kerja yang ideal, yang pertama adalah merancang program motivasi kerja berbasis minat, yang kedua membuat sistem penghargaan tim yang adil bukan hanya individual, yang ketiga menyusun model motivasi kombinasi intrinsik digabung dengan ekstrinsik yang cocok untuk organisasi tertentu. Sekian.